Halo, hai semua. Bersama lagi dengan saya, Randi Iswara, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bisnis consignment. Nah, seperti saya bilang, kita akan membahas tentang bisnis consignment bersama pelaku dan pakar dari bisnis consignment. Kita bersyukur sekali kehadiran Joy Darmawan. Thank you Pak. Pemilik dari Bocor Consignment. Nah, karena ini saya interview anak muda dan saya masih muda, kita pakai gua lo aja ya biar enak. Biar lebih mengalir, biar lebih enak ya. Nah, bro, kamu juga boleh lah. Bro Joy, boleh boleh. Ceritakan nggak lo siapa dan bisnis yang lo lakukan ini apa? Sekilas untuk para pemirsa channel saya ini. Halo guys, perkenalkan nama gua Joy Darmawan. Gua masih anak kuliahan tapi gua menaruh diri untuk memulai bisnis consignment itu karena gua kepo aja sih, Pak. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak SMA, SMP yang punya duit, wow, per bulan kalian bayangin aja bisa dapat 20 juta dari mereka. Jadi gua harus mencoba ini, siapa tahu gua dapat cuan atau apapun kan, kayak gitu-gitu sih, Pak. Nah, gua baru setahun ini gua memulai bisnis consignment dan puji Tuhan ya berjalan dengan sangat baik sekali. Dengan sangat baik lah. Sangat baik ya, jadi Bocor Consignment meskipun belum seperti toko-toko lainnya tapi ya puji Tuhan ada aja penjualan per hari kayak gitu sih. Oke. Tapi memang cukup heboh ya Bocor Consignment di kalangan sneakerhead ya orang bilang ya. Mungkin karena namanya bocor kali ya. Bener Pak. Itu salah satu alasan gue kenapa pakai nama Bocor awalnya. Karena gue pengen orang kenal nama toko gue tuh dengan gampang. Jadi ingat Bocor, Bocor Consignment kayak gitu. Ya jadi ingat ya teman-teman semua, teman-teman yang orang-orang marketing, kita orang-orang marketing, nama adalah segalanya. Bener. Ya, nama brand itu segalanya. Kalau ada anak-anak di sastra ngomong, apalah arti sebuah nama? Bunga matahari, tetaplah bunga matahari. Wangi tetap seperti itu. Bunga mawar, tetaplah bunga mawar. Tanpa dikasih nama bunga mawar. Tapi dalam orang marketing bisnis, nama adalah segalanya. Betul. Ada yang bilang nama itu doa. Dan Bro Joy, boleh ceritain nggak sedikit? Panjang juga nggak apa-apa sih. Bisnis consignment itu sebenarnya apa ya? Apa bisnis consignment itu ya? Bisnis consignment. Ini buat teman-teman semua yang nggak tahu consignment, itu consignment nama aslinya itu konsinyasi. Tapi kita sebagai anak-anak sedikit pakainya consignment kan. Bisnis consignment ini ya kayak bisnis titip jual kayak gitu. Kayak Pak Randy sendiri mau jual sepatunya, bisa titip di toko gua, toko Bocor Consignment. Ntar kita bakal markup harga atau kasih fee ke Bapak Randy. Kalau sold, kita kasih fee-nya misalnya 100.000, jadi sold di harga 2,5, ambil Pak Randy itu ambil bersihnya 2,4, kita dapat 100.000-nya. Kayak gitu. Saat ini bisnis ini udah mulai banyak sih, apalagi pandemi kayak gini ya. Mulai temen-temen yang gak ada kerjaan ya udah gue buka bisnis consignment dan lain-lain. Yang punya modal gede juga biasanya banyak tuh, bayar artis, bayar influencer untuk branding nama tokonya biar dikenal. Ya udah kayak gitu banyak banget saat ini. Oh banyak. Kalau lu bicara consignment, gue juga baru belajar setahun ini, tapi gue wow. Jadi consignment itu sebenarnya jasa titip ya? Jasa titip. Misalnya dalam hal ini gue punya sepatu, gue nitip jual barang apapun bisa. Barang apapun bisa ya? Barang apapun. Jadi consignment nggak cuma sepatu ya, Bukan bisa yang sepatu. lain ya. Mungkin baju gue punya barangnya, gue titip jual ke lo. Dan lo sebagai penjual markup harga di situ ya? Markup harga atau enggak kita kasih fee. Dealnya gimana sih? Apa gue bilang oke, pokoknya gue mau 2 juta, gue dapat bersih. Lo mau jual 3 juta pun nggak masalah, atau memang dari ada 10%, 15% ada pada presentasinya atau gimana cara pricing, hitung jualnya dan jadi kalau dari awal kita bilang ke seller kayak Pak Reddy, kita ada fee nih Pak 100.000, lu jadi kasih harga terbersih aja, kayak yaudah gue 2,1, jangan Pak 2 juta aja, itu bersih buat lu. Langsung lu bilang kan, nggak mau, gue pengen 21, ya udah 2,1, kita ada fee 100.000 gimana, jadi sama aja kan 2 juta. Nah kayak gitu. Ya pokoknya lu pintar-pintaran sama seller lu ngomong gimana lah kesepakatannya supaya nggak ada, akhirnya kan nggak ada kesalahpahaman. Kalau nggak banyak toko-toko sekarang juga pakai markup kayak gitu, jadi lu kasih 2,3 ya udah buat lu 2,3, kita markup 2,5, 2,6 kayak gitu. Jadi memang nggak ada standar
apa ya, standar pricing yang fix ya, tapi lebih ke komunikasi antara gua dan lu sebagai consignment. Ya kayak tadi, ya pokoknya gua mau 2 juta atau enggak sepatu gua mau 5 juta, tapi lu bilang enggak Pak, harga marketnya cuma 3 juta, nggak mungkin gitu ya, kayak gitu ya. Bener. Sesuai market dan sesuai toko-toko yang lain. Kita toko konsumen itu sama rata kayak toko konsumen 1 jual 2,1. Lu punya sepatu ini 2,1 kan? Lu mau jual ke gua 2,3, gua bilang nggak bisa, harus 2,1. Soalnya yang lain kayak gitu. Kayak gitu banget. Ikutin yang lain juga. Berarti lu harus punya kemampuan membaca pasar ya? Bener. Ke toko-toko yang lain dan harga pasar, harga market di pasaran saat itu kayak saham dong ya? Ya, mirip-mirip kayak gitu, Pak. Secara tidak langsung gue sendiri bukan orang ngerti saham, tapi secara tidak langsung gue berkecimpung di dunia kayak gini, jadi gue ngerti kayak gitu. Jadi ada nilai marketnya, ya kan? Dan lo jual lagi, lo dapet fee dari situ. Bener. Dan berarti consignment itu lo adalah, ini berarti contoh sharing ekonomi. Sharing ekonomi di mana lo sebagai pemilik toko, lo tidak punya aset, lo nggak perlu beli barangnya. Nggak usah. Iya, lo nggak perlu, bahkan barangnya nggak di lo ya? Kita sebagai consignment juga, ya, lu kalau mau penghasilan cepet, lu harus bisa ngestok barang juga, Pak. Banyak barang-barang yang gue ngestok dulu, gue sampai ngestok 20 lebih 30 sepatu di kosan gue. Karena toko consignment sehari cuman, toko gue nggak terlalu kenceng kayak teman-teman lain, lu bayangin sehari mereka sold 50 barang. Satu barang 100.000, 100 sampai 200.000. Lu bayangin seminggunya berapa mereka. Dan belum, itu masih kecil banget buat mereka. Mereka ngestok barang lagi bisa jual 2-3 kali lipat daripada hasil dari consignment per hari. Stok barang tuh maksudnya berarti gua yang punya barang, gua kasih ke lo ya? Kalau enggak, kita sebagai owner toko atau toko consignment, kita ngestok barang sendiri buat jual lagi ke mereka. Kayak gitu. Oke. Tapi misalnya contoh, anggap kasus tadi ya, gua punya sepatu, minta bantu dijual lo. Itu apakah gua hanya kirim gambar atau gua harus kirim ke lo untuk ini, lo cek ini palsu, asli, atau lain sebagainya tuh? Nah, saat ini karena mungkin agak ribet, jadi lewat foto doang. Saat pandemi ini video ini diciptakan lagi saat pandemi bener. Ya. Lagi ya pandemi COVID. Tapi kebanyakan consignment juga lewat foto doang. Kayak gitu. Gitu. Jadi saat ini kalau consignment lu lihat semua toko consignment itu barangnya sama semua. Karena ya kayak gitu lagi. Fotonya sama juga. Fotonya sama semua, Pak. Jadi yang mendiferensiasi apa ya? Permainan harga. Jadi satu toko kasih harga sekian, kita bilang ke sellernya sama. Kayak lu konsen ke 5 toko kan. Jadi gua nih toko kelima lah, langsung ini bedain harga dong, turunin dong biar cepat soldnya segala macam. Tapi kebanyakan seller juga karena kebanyakan toko konsign dan banyak gede-gede ya kayak gitu. Kita malasnya, ada beberapa teman juga yang keluar dari bisnis ini karena kayak gitu. Kayak dia konsen ke gua, lu konsen ke gua kan 2,1, jangan lah, toko lain aja sekian, lu masa kasih 2,1, toko lain lagi, bawanya toko lain lagi kayak gitu. Berarti sebenarnya gini, berarti bisnis ini yang namanya pricing itu sangat sensitif ya, harga sangat sensitif sekali sangat. Dan berarti gini, kekuatan dari bisnis consignment yang diperlukan kalau di corporate namanya brand presence, atau dalam hal ini ditransformasikan adalah kekuatan berapa banyak follower sosial media lo, reputasi brand lo, ya betul ya, di dunia digital ya. Iya. Karena pada akhirnya kan sebenarnya mungkin orang beli di toko lo karena dia udah percaya sama lo, ya walaupun oke, beda 50.000, takutnya mungkin di toko lain mungkin palsu, tapi di lo ada itu ya, ada garansi begitu. Kita ya? Semua toko konsen udah kasih di highlight sih, kalau kalian bisa lihat soldnya segala macam, testimoni segala macam, itu penting banget testimoni. Lu sebanyak-banyaknya lu followers lu kan gampang, tinggal ikut giveaway naik bisa 100.000, 50.000. Ya itu fenomena menarik itu. Tapi kalau nggak ada testimoni sama aja, bohong. Oke. Jadi banyak toko, teman gue juga ada toko baru 8.000, 9.000, testimoninya banyak banget. Itu lebih penting, lebih menjamin trust dari orang dibandingkan lu banyak-banyak followers. Jadi itu tadi berarti Joy sendiri bisnis ini yang namanya reputasi, brand reputation penting sekali ya. Dibangun dari tadi testimoni nih. Bener. Joy berarti selama ini channel jualannya melalui apa? Hanya Instagram kah atau ada marketplace lain? Gua jual lewat. Nah, itu dia. Harus kita butuh marketplace. Banyak toko-toko yang belum berani pakai marketplace karena persenannya lumayan 1% marketplace lain, dan agak ribet. Kayak ini seller buyer mau beli di gua. Barangnya kan harus di kita, baru diambil kurir kan. Jadi agak ribet kayak gitu. Tapi gua usahain untuk buka marketplace buat kalian biar nggak ribet sih, biar orang trusted banget. Jadi Joy sekarang ada yang langsung melalui Instagram, ya kan? Masalah Instagram, ada melalui Tokopedia. Tokopedia yang lain-lain itu ya. Kayak gitu.
Soalnya lewat situ lebih trusted orang, lebih ada kan, jadi oh iya bisa Tokopedia rekening bersama, duitnya nggak langsung ke kita, lihat barangnya asli atau enggak. Kalau nggak asli ya refund kan. Ya udah gue bilang ya udahlah, buat kalian bisa tes, gue nggak mau ambil aneh-aneh kok, gue mau pengen bisnis yang baik aja kayak gitu. Oke. Mengikuti jalur lah. Selama ini nih, selama kurang lebih setahunan lebih dan menjadi top, kesulitan yang dihadapi dalam bisnis consignment, khususnya Joy ini adalah lu lebih banyak di sepatu ya? Di dunia hypebeast lah ya, bisa dibilang ya? Iya. Dan dia hypebeast. Tapi nggak ada, udah hilang sepatu hypebeast gue semua. Udah gue jual-jualin aja. Kesulitannya apa sih yang lo hadapi? Boleh di-share nggak? Mungkin ada teman-teman juga yang tadi, oh kayaknya menarik ya, kayaknya apa? Nah, ada sharing nggak? Kesulitan, ingat ya, bisnis pasti ada kesulitan. Nggak ada yang namanya, kalau kamu ikut ada workshop atau talk show, ada orang yang bilang bisnis itu mudah, itu bullshit. Bisnis tidak pernah mudah. Bener. Tidak pernah mudah, apalagi saat scratching. Saya pengalaman sebagai konsultan bisnis dan juga saya memulai bisnis saya juga sulit, ada kesulitan. Bener. Jadi nggak segampang itu, bisnis tidak semenyenangkan itu kawan. Tapi kalau sudah sukses, ada kenikmatannya. Nah, sekarang boleh di-share kira-kira kesulitannya nih. Sulit. Yang sulit. Ini buat teman-teman semua yang mungkin anak-anak muda yang nonton, Pak. Jadi buat teman-teman semua yang lu mau buka consignment bisa banget. Tapi buat kalian semua yang mikir cuan, karena yang gue bilang tadi, Pak, bisnis consignment ini 2-3 tahun lalu tuh sangat cuan, Pak. Sehari sold 50 barang yang gue bilang tadi. Sehari 50 barang, satu barang 100.000, lu bayangin sebulan bisa dapat hampir 100 juta lebih. Lu bayangin anak-anak sekarang pikiran, banyak yang nggak mau kuliah, banyak yang mau buka toko konsen karena kayak gini. Nah, buat lu yang berpikir kayak gitu, udah hilangkan dan lu jangan buka toko konsen, karena saat ini toko konsen udah banyak. Persaingan, wow, lu persaingan di sini bukan cuman lu giveaway segala macam, persaingan di sini lu harus buat konten terus. Kayak lu mau posting apa, lu buat shock drop, lu buat steel deal kayak shock drop kayak Jordan. Air Jordan retailnya 2,3. Resellnya bisa sampai 5 juta. Nah, yang 5 juta itu kita kasih di harga 3 juta atau 2,3 juga. Nah, kayak gitu setiap hari gitu supaya insight kita, insight kita masuk. Oh, ini banyak ini, masuk lihat-lihat terus kayak gitu. Terus banyak juga pesaing kita, banyak banget, Pak, yang udah lebih bagus, yang baru berdiri tapi lebih hebat dari kita. Contohnya lebih hebat? Contohnya lebih hebat, branding mereka lebih bagus, cara penjual marketing mereka lebih bagus. Jadi nggak segampang itu, bukan cuma lu cuan-cuan dan lain-lain. Dan lu juga butuh modal yang gede untuk membuka consignment. Consignment, banyak yang tanya gua, Pak, Bang, buka toko consignment bayarnya berapa sih? Gua bilang, buka toko consignment lu harus punya modal ya kurang lebih 4-5 juta. Karena lu harus branding nama lu. Di mana cara lu naikin nama lu gimana? Pasti ikut giveaway dong. Giveaway sama siapa? Artis. Pertama sama artis. Meskipun nggak terlalu artis naik followers banyak, tapi yang tanya-tanya mau beli kurang. Lu mau giveaway sama influencer, lu butuh duit juga. Banyak banget saat ini harus butuh duit. Nggak mungkin lu konsernya tuh cuman gue di rumah main HP, cuan nih 100 ribu. Kayak gitu, bro. Karena orang zaman sekarang pun lihat consignment masih takut takut fake dan lain-lain, mending ke toko-toko gede. Sekarang kan banyak, ada beberapa toko gede doang yang rame terus. Kita kayak toko-toko gua gini nggak rame sama sekali, jarang. Jadi kita untuk bangun ramenya itu ya buat shock drop, steel deal, dan rekening bersama. Kayak gitu. Jadi berarti kalau bisa gue simpulkan, kesulitan terbesar sekarang nih adalah menjadi kreatif, ya kan? Harus kreatif. Dan ingat ya, ini gue juga mau ingatkan, buka usaha perlu modal nggak, Pak Randi? Selalu butuh modal. Nggak cuman otak, tapi uang. Itu yang bedanya pengusaha sama yang bukan business owner. Kalian harus ada modal. Bener. Bahkan toko consignment ini yang sudah praktek langsung ya, tetap butuh modal. Dan tidak segampang itu. Kecuali beberapa toko gede yang gue tahu sih, mereka kayaknya butuh modal nggak sebanyak gue. Gue kan baru mulai tahun lalu, karena baru ngerti juga tahun lalu kan itu, dan itu udah banyak banget toko konsen yang mulai dari 2017, 2016, 18, dan itu mereka yang dari awal itu butuh modalnya kecil. Dan sekarang pemasukannya gede banget karena mereka awal, dan karena mereka yang awal ya. Karena mungkin sekarang kalau kita ngomong dari sisi marketnya adalah market consignment sudah mulai gemuk nih, udah mulai banyak. Ya kan, udah mulai banyak. Kalian kalau mau masuk, tadi si Joy bilang, kalian kira cuan-cuan aja, nggak semudah itu Ferguson. Supply demand lagi lah. Iya betul. Iya kan. Semakin banyak ya orang yang butuh kan, ya cuma lihat toko-toko gini samping banyak barangnya sama semua, mending gue beli langsung asli aja langsung.
yang harga resell lah, daripada harga consign belum tentu ini kan. Trusted kayak gitu. Betul. Nah, sekarang nih, ini menarik sekali nih. Gue mau nanya, prediksi lo Joy, ke depan, industri consignment ini bagaimana? Apakah akan berkembang, atau karena makin banyak akhirnya mati atau bagaimana? Biasa pertanyaan ini juga yang gue sampein ke teman-teman gue juga yang udah berpengalaman juga sih. Karena gue juga belum tahu Pak, jujur gue belum tahu ini bisnis sampai kemana karena gue orang baru di bidang ini. Jadi gue sering tanya dan sukses loh. Puji Tuhan. Udah habis duit gue untuk bayar influencer kayak gitu-gitu Pak. Oke. Terus ya kayak gitu sih maksudnya gue. Jadi gimana pertanyaan lu tadi, lupa gue. Ke depan itu akan kedepannya, apa? Apakah akan makin berkembang? Apakah udah banyak consignment, udah gue ke retail aja lah. Nah, menurut gue nih kayaknya lebih bagus nih. Menurut gue ya, bakal lebih berkembang karena kemarin gue ketemu nih sama orang dari daerah, orang Papua. Dan gue perkenalkan nih, gue nanya, dia cari Jordan apa kakak? Kan gue bilang, kakak cari Jordan apa? Jordan 1 yang kayak gini-gini, yang gue pakai kan Jordan High. Ini dari, gue bilang, ini dari chatting, bukan ketemu langsung? Ketemu langsung, di toko Hoops, kalau nggak salah di Senan City. Gue ketemu dia, di Papua juga udah kenal ini, berarti saat ini dunia hypebeast ini udah mulai dikenal di seluruh, di Indonesia udah mulai. Nggak cuma di kota-kota besar nih? Bukan cuma di kota, makanya gue kaget banget kemarin gue bilang, berarti bakal banyak lagi nih yang bakal mencari sepatu-sepatu, apalagi murah-murah kan dibandingkan resell yang mahal. Mending beli yang murah aja. Sebenarnya gini, trusted. Ini agak basic ya. Sebenarnya gini, toko consignment itu pasti kan lebih murah ya dibanding retail dan reseller ya, pasti ya. Pasti. Udah pasti ya. Pasti. Jadi itu menjadi daya. Bukan retail lebih murah lagi. Consign. Harga retail adalah harga yang tertera di retail besar. Iya, di toko. Tapi karena barang-barang hypebeast ini limited edition, biasanya yang di retail sudah habis. Diambil oleh itu ya kan? Kayak gua gini. Lalu ada lagi orang yang menjual menjadi reseller yang harganya naik berkali-kali lipat. Tapi juga di situ ada kayak Joy yang sebagai consignment. Berarti sebenarnya consignment bisa dibilang reseller juga dong? Pasti dong. Orang yang consignment pasti reseller juga. Kita buka consignment tentunya reseller. Karena kita lihat kayak gini, kayak dia untung kayak ini harga sepatu nih. Sepatu Jordan 2,3. Orang konsen di kita 3,2. Bayangin dia untung berapa, kita cuma 100.000, mending kita ambil sepatunya langsung ikut ngantri segala macam. Lebih banyak cuannya dibandingkan kayak gitu. Dan ini Joy mau nunjukin nih salah satu ini barang apa OG ya? Ya, bisa dibilang Nike retro lah. Dia di retro lagi nih. Yang ini ya nih. Ini baru kelihatan. Ini contohnya, ini tuh sebenarnya berarti harga retail. Nah, ini gimana? Harga retailnya ini 2,3-an lah. 2,3. Tahun berapa itu pertama kali ini di harga liter keluar? Di Indonesia atau di luar negeri nih belinya? Ini di Indo. Di Indo. Jadi di Indonesia retail ngeluarin nih. Nike ngeluarin nih. Bukan, Hoops ngeluarin. Indo. Harga retail berapa? 2,3 2,4 kalau nggak salah ya. Oke, terus? Gue orang baru juga soalnya. Sekarang ini kalau nggak salah 7-8 juta yang brand new ya. 7-8 juta tergantung size, 7-8 juta. Itu bisa dibeli di toko-toko consignment dan reseller. Toko consignment jauh lebih sebenarnya boleh gini nggak sih? Sebenarnya beda toko reseller sama consignment apa sebenarnya sama itu? Consignment kan titip doang. Kalau reseller itu jadinya reseller itu beli di kita. Kayak kita nganterin, kayak gua ngantri kayak gini. Dapat nih sepatu. Langsung toko-toko fisik lah. Reseller tuh toko fisik udah nunggu di depan pintu. Udah nunggu, tahu bro ini gue beli plus 500, ya udah kita kasih daripada mikir lagi jual kayak gitu mereka biasanya. Oke. Jadi intinya gini ya. Biar nggak bingung juga ya. Berarti consignment ya intinya gini, toko consignment toko yang orang nitip. Benar. Yang orang nitip bisa barang second, bisa second. barang baru. Tapi keunggulannya toko consignment adalah di market adalah harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibanding orang-orang yang reseller. Bener. Iya kan gitu ya. Dan biasanya barang-barang yang OG begini yang sudah nggak ada lagi di reseller juga tergantung nih reseller. Banyak juga reseller yang toko-toko resell. Kalau lu bilang toko-toko resell, artinya toko resell itu yang fisik. Tapi kalau reseller kayak kita yang ngantri-ngantri gitu jualan lagi ke orang, jualan lagi ke toko consignment kayak gitu sih. Oke, jadi kayak gue punya barang kayak gini, gue punya toko konsen, gue taruh di toko gue dan gue taruh di toko-toko lain sih. Oke, ini OG. Ini Air Jordan 1 ya? Air Jordan 1, High OG. Bretto.
Ini kalau nggak salah kalau lu jual 3,8-an orang berebut. Padahal ini second. Second. Dan ini udah ya. Size-nya size 8,5, size golden size. Oh, namanya golden size ya. Golden 42 ya. 42. Oh, gue 44 sih agak nggak golden berarti ya. Nggak golden. 44 45 kaki gue ya. Orang udah kayak gini gue jual nih, lu mau beli nih 3,5 juta. Padahal ini ya namanya pemakaian kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, ini udah ada bekas lecet, Gue beli udah bekas agak juga sih. menguning, dan bisa dijual dengan harga yang wow, luar biasa sekali. Kan lo ngantri-ngantri juga tuh ya. Oh ya kalau nggak salah kemarin ada ngantri-ngantri Converse sama Essential itu ya. Bener. Itu FOG, Fear of FOG. God, Essential. Itu lo ada juga. Gua lagi mager karena paginya ada UAS. Oh ada UAS. Jadi gue nggak ikut ngantri kayak gitu. Itu lo kalau yang lo ngantri, pengalaman paling menarik lo ngantri apa? Jordan, Yeezy, Uniqlo X Kaos, IKEA. Itu lo bener ngantri? Ngantri. Kayak Jordan kayak gini, lu mau ngantri dapat sepatu kayak gini. Kalau coba keluar lagi ya, rilis lagi, lu ngantri gini, lu dari jam 3 subuh. Kalau lu, nih peraturannya datang sebelum jam 9 pembagian tiket travelnya. Absennya dari jam 3 pak, jam 3 udah ada 20 orang duduk main HP. Gue sering kayak gitu, duduk sendiri main HP. Jadi gue terjun ke dunia ini sendiri. Jadi duduk kayak sendiri lama-lama ya, ada kenalan, nongkrong ya. Sampai sekarang jadi pertemanan lah. Ada lingkungan sendiri gue kayak di sini. Dan itu lo waktu itu waktu lo ngantri memang sengaja untuk lo pakai atau memang mau lo jual di voucher consignment? Nah, ini awal mula gue kenapa mau ngantri-ngantri karena gue pertama kali sempat beli Yeezy 700, teman-teman tahu harganya retailnya berapa sih? 4 juta ya kalau nggak salah. Gue beli di orang 7 juta. Gue beli, gue dulu use kan, pemakai kan. Gue pakai, wih keren nih, mahal nih, gue jalan ke kampus ya. Lama-lama gue liat, anjir ini kok lebih murah di toko consignment. Gue belajar lagi. Oh ternyata ada retailnya. Gue kira nggak keluar di Indonesia, susah cari. Oh ternyata keluar di toko-toko ini Indonesia. Gue jual itu barang, gue mikir ngapain gue beli mahal kalau gue bisa dapat murah. Gue pikir kayak gitu, jadi gue buka toko konsen. Gue awal mula buka toko konsen itu bukan karena cuan, gue nggak tahu karena cuannya banyak atau apapun. Cuman gue buka toko konsen karena gitu. Gue mending jual di toko gue sendiri dibandingkan gue harus cari di toko lain kan. Jadi lebih enak ada toko sendiri lah. Iya. Kayak gitu. Oh jadi memang kalau secara pribadi lo sendiri terjun dalam bisnis consignment ini karena lo sebenarnya awalnya pemakai. Terus akhirnya cari tahu lo, ternyata consignment lebih murah. Terus akhirnya lo malah kecimpung. Iya bener. Di dunia consignment ini. Terus tadi lo coba ceritain, tadi kalau nggak salah lo ada sempat ngomong lo ditawar orang beli sepatu itu apa? Itu ada pengalaman menarik apa? Agak ini sih, gue dapat Nike SB Off-White yang kalian tahu ada 3 warna. Ada yang merah, kalau nggak salah merah, hijau sama apa satu lagi lupa gue. Gue dapat tuh yang merah size cewek size 38, US 6,5. Gue ditawar dari lantai 4 sampai lantai bawah hanya untuk kurangin harga. Dan sampai di bawah kita deal-dealan di harga 7 juta. Itu orangnya sembari itu pepetin lu terus, bang, nggak lu dari jualin atas, ya. Gue bilang, aduh gue belum mau deh. Sampai saudara gue sendiri aja kaget. Yang pertama kali ikut kayak gitu, dia bilang, anjir lu dapat 7 juta. Dari lantai 4 sampai bawah dapat 7 juta. Tapi itu ada bakarannya lagi pak, harus keluarin duit lagi kita untuk ikutan travel. Kalau lu keluarin 10 juta, ini gue buka kayak 10 juta, lu bisa dapat 100-200 tiket. Nah 200 tiket itu bagi orang kayak gua, lu, yang nungguin itu ya? Oke. Jadi lebih banyak nama dibandingkan lu keluar 10 juta dapat satu sepatu harganya 7 juta rugi dong. Mending lu keluar 10 juta, lu pakai 4 orang nama, kalau bisa dapat 4-4-nya lebih banyak cuan. Iya. Oh, ini sebenarnya agak menarik juga, nanti mungkin lain kali kita coba bisa bahas tentang orang-orang yang nunggu-nunggu, karena gua memang bukan orang yang hypebeast ya, dan gua kurang terlalu mengikuti, tapi kita sebagai orang-orang marketing bisa menangkap sisi positif di mana brand-brand seperti Supreme dan lain sebagainya di luar negeri, kayak Apple, orang ngantri. Kadang mikir, aduh, nih anak-anak muda kok ngantri ya. Ternyata di situ ada bisnisnya lagi, bener. Orang-orang yang ngantri dan sebagainya. Dan itu mengalir semua sampai kepada bisnis-bisnis toko consignment dan kepada ya pengguna akhir. Kayak gue sendiri, gue pengguna akhir. Walaupun memang gue juga sempet lumayan kepincut, cuman ya culture gue belum ini sih. Tapi kita nggak tahu nanti apakah beli atau enggak. Nah, terakhir nih, Bro Joy, boleh kasih wejangan singkat nggak untuk teman-teman yang nonton ini? Lo mau jadi
Pebisnis consignment. Hal pertama atau hal kedua yang mesti gue lakukan sekarang apa? Sekarang right Konsisten. now. Konsisten ngepost barang. Konsisten ngepost barang. Iya, konsisten ngepost barang intinya. Ngepost sehari kayak lu ngepost 30 barang ya, besok harus 30 barang, masa hari ini 30 barang, besok cuma 5. Kayak gitu. Jadi lu harus gabung grup, segala macam, banyak hal yang harus lu lakuin lah untuk jadi toko konsen biar naik nama lu. Konsisten, semangat, jangan aduh malas nih kayak gitu, jangan kayak gitu. Lu pasti bakal gagal dan jangan mikir cuma cuan doang. Karena saat ini toko konsen banyak bro, bisa ratusan, mungkin banyak banget dan sangat susah untuk bersaing saat ini. Jadi ya sama kayak kita kayak di dunia lain juga selain consignment pasti kayak gitu cara bersaingnya kan Pak. Jadi udah semakin banyak supply demand lagi ya, lu harus konsisten dan kreatif seperti Pak Randy bilang. Oke. Nah itu tadi kalau gua simpulkan bisnis consignment ini adalah bisnis yang dimotori sebenarnya oleh anak-anak muda, ya kan? Metode penjualan dengan cara titip di mana namanya tuh sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu lagi ngetren. Kenapa? Karena kita sebagai pebisnis kita nggak usah punya aset. Contohnya Gojek. Gojek itu sharing ekonomi. Gojek itu nggak punya motor. Yang punya motor ya si pengendara Gojeknya. Namanya sharing. Kita tidak perlu punya aset lagi. Itu mengurangi cost kita, mengurangi modal kita. Itu sharing ekonomi. Contohnya sekarang bocor consignment atau consignment yang lain. Tetapi di situ si pebisnis kita dapat yang namanya fee. Fee tadi itu ternyata bisa ya memang nggak ada aturan bakunya masih berapa persen atau apa, itu lebih komunikasi antara yang mau jual sama pemilik toko. Tapi harus dari awal udah ada aturannya Pak, ada rules-nya kayak gitu. Kalau fee ya udah lu tetapkan fee berapa ratus dan lain-lain. Kalau markup ya markupnya berapa banyak. Oke. Maksudnya adalah lebih kepada komunikasi yang harus gini. Maksud gua adalah belum ada standar internasional. Misalnya contoh ya, kalau dalam dunia event itu ada standar di mana fee dari IO ya atau agency itu antara paling gede itu 30%. Itu udah standarnya. Nggak mungkin ada IO yang fee-nya 50%. Paling gede 30, paling kecil tuh 5%. Itu udah standar yang diatur tuh. Ya kan? Cuman consignment ya belum ada yang sampai beresmi gitu. Memang lebih kepada negosiasi. Terus hal yang menarik lagi adalah ternyata ingin memulai bisnis ini nggak segampang yang Ferguso kira. Karena marketnya sudah mulai banyak dan anak-anak muda seperti Joy ini banyak. Biasanya anak lebih muda kreatif lagi mereka. Cenderung kreatif. Joy ini udah kreatif nih, sampai warna rambutnya saya kenal hitam, sekarang warnanya jadi begini. Karena stres ya. Kan perlu kreatif, dan kreatif itu suatu daya yang harus digali sendiri. Dan tadi yang menarik adalah mesti konsisten. Persistence, harus konsisten. Terus kalau 5 post, 10. Jangan hari ini semangat, besok aduh gara-gara nggak ada yang sold. Jangan kayak gitu. Iya. Namanya semangat bisnis terus. Jatuh bangun pasti. Sukses pun nggak juga. Buktinya sekarang pandemi ini membuktikan banyak bisnis yang berjatuhan. Bener. Dan itu diuji mentalnya di saat susah seperti ini. Bener. Dan ini menarik sekali, Bro Joy. Thank you Pak kasih. Udah datang ke tempat saya nih, aduh. Terima kasih sudah sharing-sharing. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau mungkin mau tanya atau lain sebagainya, bisa mungkin di kolom komentar atau nanti saya taruh juga Instagramnya Joy. Atau mau nitip barang. Boleh lah. Di Joy silakan, mau berbisnis silakan di Karena dia. gue yang langsung layani sih di line ad biasanya. Ya udah ada line ad, nanti gue taruh aja ya, ada Instagramnya dia. Terus line ad, kalau mau titip atau mau apa, tanya-tanya tentang consignment lebih detail silakan di Bro Joy. Semoga video ini bermanfaat. Kalau mau like silakan like, kalau mau bagikan silakan bagikan. Subscribe. Kalau mau silakan subscribe. Terima kasih banyak. Tetap berkarya. Semangat terus. Semangat untuk Indonesia. Yes. Terima kasih. Bye.